Scorpio pasti bisa. Scorpio pasti Iya. bisa. Scorpio pasti jaya. Scorpio pasti jaya. Scorpio pasti bisa. Scorpio pasti bisa. Scorpio pasti jaya. Scorpio pasti jaya. Semangat, terus pagi nih. Suaranya keras sedikit. Ini suaranya kemana ini? Iyo pasti bisa. Oh, yang di belakang nggak ada suara. Ayo, sambung. Wah, masuk. Pembina suruh ibu pembina. Pak polisi sudah datang. Ya, pembina pramuka pada hari ini akan diisi. Kegiatan kita diisi oleh Polres Kerom. Beliau sudah hadir datang. Ya, dengan beliau ada 3 orang dari Polres yang sudah hadir. Kita sambut dia. Siang kakak. Siang kakak. Apa ini? Nggak bisa itu. Tadi bisa, aku suruh dites belum? Silakan dulu adik-adik. Yo, ampun. Jumlah siswa di SPT Gunung Kero berjumlah 63. Siap menerima materi. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Duduk siap, gerak. Duduk siap. Duduk siap posisinya. Tetap di tempat. Duduk. Coba kakak ulangi ya. Duduk siap, gerak. Duduk siap untuk sikap sempurna. Kakinya di mana? Istirahat di tempat, gerak. Ya. Duduk siap, gerak. Kakak, kakinya di belakang. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegangnya sampai berapa jam? Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Itu jauh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SMPIT Arsyurullah dalam rangka perkemahan lalu lintas ini datang. Ya, ada apa kira-kira? Pasti bertanya-tanya di hati kecil adik-adik. Jadi kehadiran kami kakak-kakak polisi lalu lintas Satlantas Polres Kerom dalam rangka memberikan materi sosialisasi tertib berlalu lintas. Oke? Semangat ya? Bisa? Ada itu? Anak
bisa? Bisa. Dalam pramuka memang kita biasakan antara adik dengan Kakak. walaupun di sini adalah usia kami sebagai orang tua kalian, tapi dalam pramuka itu adik dengan ada istilah tak kenal maka sayang. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini kakak-kakak yang hadir di depan ini akan memperkenalkan diri dulu. Ya, akan memperkenalkan diri baru kita masuk ke materi. Saya mulai dari diri saya sendiri ya. Habis itu kami di sini, kehadiran kami di sini. Oke. Kehadiran kami di sini dipimpin oleh KBO Lantas Kerom, KBO Satlantas Kerom. Siapa KBO kita? Siapa pemimpin kita Satlantas? Pemimpin kita adalah beliau, Ibda Mansi. Siapa? Ibda Mansi. Jadi kehadiran kami ini dipimpin oleh Pak Ibda Mansi. Oke? Silakan Pak. Ya, selamat pagi adik-adik. Sebelum saya mulai perkenalan ini, mungkin ada yang adik-adik yang masih menggunakan tutup kepala, khususnya yang pria, silakan dibuka. Boleh tutup kepala dibuka? Oke, biar lebih segar. Baik. Seperti tadi sudah disampaikan, saya nama saya dalam kedinasan Bapak Ida, jabatan saya itu disampaikan KBO lalu lintas, kaum pembinaan operasional lalu lintas. Kakak yang tadi sudah berkenalan diri dengan jabatan kepala unit penegakan hukum lalu lintas, Pak Aitu Ahmad, dan sebelahnya kepala unit keamanan dan keselamatan, Bapak Kakak Brika Spencer. Kami bersama anggota, boleh silakan masuk. Ada ibu polwan yang cantik, ibu Konce, juga ada beberapa polisi yang ganteng-ganteng, ada Pak Tio dan Pak Nurrohim. Kalau mungkin yang adik-adik mungkin sudah kenal dengan bapak-bapak yang di depan, karena rata-rata tinggal di wilayah Aso. Kami tinggal di kota Jayapura. Banyak yang mungkin belum kenal. Terima kasih. Kami melaksanakan tugas kurang lebih 1 tahun semenjak tahun 2021 di wilayah hukum Kerom. Itu saja perkenalan singkat. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Itu Pak Kamsen sekarang sudah memulai. Ada yang begini dong? Boleh. Sebelum kita ke materi, kita ada biasanya tuntutan kita kan? Tahu nggak? Tahu. Semangat, pagi-pagi masih cerah. Tutup pramuka. Ya, sekali aja. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Silakan dulu, biar semangat ya. Awali pagi dengan semangat. Itu tadi yang kita kembali lagi. Ini kenapa kata-kata polisi mereka datang ya? Kenapa mereka datang? Karena kita mau sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Oke? Tadi sudah dikenalkan oleh Pak KBO, Pak Ibda Mansur. Ya, siapa-siapa kita? Saya ambil dulu. Ya. Kenapa saya duluan? Habis itu nanti diambil oleh Pak Hamid Kamsen.
aman dan keselamatan. Sebelum ke beliau, saya dulu ya. Tadi nama saya siapa? Nama saya siapa? Yang ujung sana nama kakak siapa? Oke, nama jelas ya. Kakak tinggal di Arso 2. Ya. Jalur berapa? Jalur 3. Kenal ya? Oke. Suasananya dulu, senang dulu biar adik-adik materinya masuk di otak. Setelah masuk di apa? Ya, dilaksanakan. Bisa? Saya yakin adik-adik semua yang ada di dalam ini pasti sebagian besar sudah tahu naik kendaraan bermotor. Benar nggak? Benar nggak? Ya, sudah tahu kan? Tetapi menurut adik-adik, kakak mau tanya dulu, adik-adik sudah diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor nggak? Benar? Sepakat? Sepakat? Iya. Kalau sudah sepakat berarti itu namanya melanggar? Iya, melanggar hukum, melanggar lalu lintas undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009. Kakak berdiri di depan sini, jabatan kakak adalah Kanit Gakun. Ini lanjut. Penegakan hukum. Berkaitan dengan pelanggaran berarti nanti anggota kakak akan melaksanakan penindakan terhadap adik-adik. Mau ditindak? Nah, kalau udah mau ditindak jangan berhubungan dengan kakak. Ya, nanti dia lebih humanis lagi berhubungan dengan kakak Yarangga. Nah, kalau Yarangga akan melakukan dikmas terhadap adik-adik. Ya, dikmas itu ke siapa? Masyarakat. Adik-adik masuk masyarakat enggak? Masuk. Ya, termasuk adik adalah masyarakat sehingga nanti kakak Yarangga akan melakukan pendidikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah adik-adik. Adik-adik mau menjadi sahabat polisi enggak? Ya, siapa yang cita-citanya menjadi polisi? Angkat tangan. Tepuk tangan dulu. Hah? Siapa mau jadi tentara? Cita-citanya? Hah? Siapa yang mau jadi Pak Guru? Pak Guru itu guru? Mana? Silakan dulu. Oke. Ya. Jadi tadi yang angkat tangan yang bercita-cita ingin menjadi seorang anggota Polri, polisi, mulai dari dini ditanamkan dalam hati nurani adik-adik adalah jiwa kedisiplinan. Jelas? Jelas. Ditanamkan semenjak usia dini, kalian masih semenjak usia ini, ditanamkan dalam jiwa adik-adik adalah jiwa kedisiplinan. Oke ya? Sepakat ya? Sepakat yang pertama, usia adik-adik yang berdiri, yang duduk di dalam ini adalah belum diperkenankan menggunakan kendaraan. Yang kedua, resiko akan jadi. Kenapa sampai adik-adik itu tidak diperkenankan menggunakan kendaraan? Belum cukup umur, usianya berapa? 17 tahun. Ya? Wah, apalagi kalau lewat depan rumah kakak itu, luar biasa. Kayak jalan ini milik adik-adik saja sendiri. Wah, ada yang ngangkat ban. Bagaimana cita-citanya mau menjadi seorang anggota Polri kalau kayak gitu? Nanti jatuh di jalan, kaki patah, baru menyesal. Ada sempurna semua sekarang kan? Kalian ngebut-ngebut, ada salah satu tubuh kalian yang cedera atau patah, siapa yang menyesal? Kalian akan menyesal seumur hidup. Nanti biar kakak Yarangga akan memberikan penjelasan pendidikan terhadap kalian. Dalam hal ini adalah masyarakat. Ada yang ditanyakan sebelum kakak lanjut? Tidak. Kalau tidak ada, nanti kami lanjutkan dengan kakak Yarangga. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada bisa berdiri kan? Ini lagi. Kita tambah semangat lagi dong. Ini satu kali terakhir kan? Bisa? Ya. Kita sering kalau biasanya di
ada tuh biasanya tempat parkir terterbangkan ke sana, pada rambu-rambu lalu lintas ya. Rambu-rambunya dibuat seperti kayak gini, dilarang masuk ya. Tempat untuk penyeberangan. Pada saat mungkin daerah perkantoran atau sekolahan dibuatkan tempat penyeberangan ini, yaitu ada garis putih di jalan, ya ini untuk terbatas ya. Lampunya ini lampu merah, kuning, hijau. Mungkin ada saja yang sudah terprogram di kesimpangan pasang lampu merah, ya ini sudah. Jadi kalau lampu merah berhenti, lampu kuning persiapan, lampu hijau berjalan. Bukan kalau di kesimpangan di pasang ini. Jadi kita lihat, oh dari alat ini yang jalan dulu. Terus ada sudah tahu ini lampunya. Ini perlengkapan kita lalu lintas juga. Jadi pada saat malam hari kita mau menggunakan pengaturan lampu ini. Jadi kita tidak pakai fluid lagi, ada fluid juga. Beli di mana kan? Jadi Beli di mana? Beli di mana? Oh, beli di mana? jadi kita tidak pakai fluid lagi, sudah otomatis jadi kita tinggal. Jadi saja. Jadi yang ada mau ini punya lampu. Berdiri. Lampunya ini Berdiri, coba berdiri. Tasnya. Berdiri dulu. Ya. Iya kan boleh. Aman, saya beli. Jadi tempat. Kamu lewat. Jaga jadi tempat ya Allah, amin. Kamu lewat. Apa itu? Pakai kan itu Iya. Yang prima nanti. Dia mau lewat. Udah jalan, kamu angkat. Dia baru angkat. Tadi kamu bisa lewat. Ini seperti ini kayak bayar kalau adanya di lampu merah. Nah, mungkin ada yang mau Jadi kalau mau bertanya silakan. Siapa yang bertanya akan diberikan hadiah oleh Bapak Polisi. Maka bisa jawab pertanyaan, ada 10 pertanyaan. Yang mau bertanya Jadi lampu ini pada saat itu malam hari itu kalau mungkin ada sunyikan atau ada yang malam kita gunakan lampu itu lampu apel namanya. Kalau siang hari kan jadi di sini ada bapak-bapaknya ada ini yang ada yang Apa sana? Nanti orang lain bisa kok lampu di sekarang. Di ujung nih. Ini kalau untuk mau lihat silakan. Penempatan. Satuan.
Masuk tenda. Masuk tenda. Ini udah tanya. Pendek. Terus kalau yang ini penunjuk arah, ya, ini penunjuk arah. Jadi sebenarnya kalau ada yang ada dari mungkin arahnya ke asal dua, atau tidak ada atau 10. Ada penunjuk arah. Nanti anak-anak suruh ngambil satu-satu, nanti suruh nerangkan satu-satu yang dia pegang. Oke, baik. Biar dia Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk saya. Saya akan bertanya sedikit kepada polisi. Tapi saya bermain juga di sekitar Arsul, sekitar Jawa juga. Karena biasa kita nggak motor kemudian ada biasanya langgan. Itulah saya bertanya sedikit bahwa itu adalah hukum agak sudah. Tapi karena masalah tidak peraturan hukum perintah saya Lapor materi telah kami terima. Kami ucapkan banyak terima kasih. Laporan selesai. Apabila di lampu merah terus ada kendaraan lanjut, nggak berhenti, kan berhenti dulu. Tapi dia lanjut, apakah itu ada sakit atau hukumannya? Tidak. Ada kan? Kan sudah jelas lampu merah harus berhenti. Itu kan? Ada pelanggarannya ya, karena tidak mentaati peraturan lalu lintas itu lampu merah sudah ada, ya kan? Kalau dulu kan nggak pernah tidak dipasang lampu seperti itu, karena sekarang kan kita sudah makin canggih ya, alat yang semakin canggih itu dipasang lampu mungkin kita saja di dalam kota, mungkin dalam habis sentani dan jauh. Padahal pernah lihat ada pasang lampu seperti itu ya. Mungkin lagi sudah jelas atau itu bukan pelanggaran karena tidak taati peraturan lalu lintas. Ada lagi yang mau bertanya? Berani nanya? Kenapa tidur?
Bagus sekali. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Terima kasih. Kenapa sih kita menggunakan kendaraan bermotor pada saat menggunakan kendaraan bermotor itu? Kenapa yang ditilang yang menggunakan, yang di belakang tidak ditilang? Apa? Itu pertanyaan, dan itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, makasih ya adik Dila. Adik Dila tadi pertanyaan demikian, kenapa sih yang ditilang kok yang menggunakan motor? Sekarang kakak mau tanya, yang mengemudikan kendaraan motor siapa? Kan yang di depan kan? Ya, dia pengendali di situ. Ya, dia driver di situ. Ya, dia kan cuma penumpang. Yang berhak melarang adalah dia. Saya pakai kendaraan motor. Namanya siapa? Raffi mau ikut. Saya mau ikut. Jangan, kamu nggak pakai helm. Ya, itu keputusan ada di pengendara. Nanti kalau terjadi sesuatu, kamu nggak pakai helm, sayangi kepalamu. Itu yang pertama. Sayangi tubuhmu, sayangi dirimu, keselamatan. Kita ambil dari pertama adalah keselamatan dulu. Selanjutnya, kalau nanti kita di jalan terjadi sesuatu atau andaikan ada sweeping atau ada Pak Polisi, nanti yang ditilang saya, bukan kamu. Jadi keputusan itu ada di pengendara. Jelas ya, adik Dela ya? Iya, kamu jangan ikut. Kamu nggak pakai helm. Oke? Oke. Sampai di sini jelas? Jelas. Ada lagi yang bertanya? Saya dari tadi lihat. Nah, iya. Berdiri dulu. Kenapa kalau kita bilang harus ada surat-surat? Teman. Kenapa kalau kita ditilang harus ada surat-surat? Saya mengerti maksud dan tujuannya. Namanya siapa? Adik Fandi. Adik Fandi bertanya, kenapa kalau kita ditilang harus? Memang tadi kakak teman kalian pertanyaannya nggak jelas kan? Saya sudah tahu maksudnya. Ya, apa yang ada di hatimu kakak sudah tahu. Maksudnya adik ini, kenapa kita dalam berkendara harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut, sehingga kalau tidak ada surat-surat dalam kendaraan tersebut, kenapa kita ditilang? Kira-kira begitu? Benar kan? Iya. Pertama, itu kita di satuan lalu lintas ada namanya Regiden. Satu unit lagi adalah unit Regiden, registrasi dan identifikasi. Oke, registrasi dan identifikasi. Semua kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, roda 6 itu terregistrasi berpusat, satu pusat. Semuanya dibuktikan dengan dicantumkan di BPKB. BPKB itu apa? Bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Itu enggak ada kaitannya. Itu nanti pada saat mau transaksi jual beli itu yang digunakan. Seumpama kalau kayak rumah atau tanah adalah dia adalah sertifikatnya. Sedangkan untuk itu adalah STNK. Ya, itu tercatat di sini. Kendaraan unit A, nomornya sekian, platnya sekian, surat-surat itu dalam hal STNK. Yang kedua adalah SIM. Apa itu adanya SIM? Mengemudi. Kalau nggak ada surat izin mengemudi berarti diperkenankan nggak menggunakan kendaraan? Ya, namanya juga surat izin mengemudi. Siapa yang mengeluarkan surat izin mengemudi? Pak Pol. Ya, dalam hal ini adalah kepolisian, satuan lalu lintas. Walaupun dia usianya di atas 17 tahun, walaupun dia usianya sudah dewasa, tetapi dia tidak memiliki SIM, maka diperkenankan nggak dia menggunakan kendaraan? Jelas ya? Oke, ada lagi? Kamu nggak jadi? Ini. Ya, silakan.
Kalau nggak pakai DS itu ditilang nggak? Kalau misalnya ditilang apa sanksinya? Oke, terima kasih untuk Ali Arya. Ali Arya ini anak kolong. Tahu anak kolong nggak? Ya, bukan anak kolong jembatan. Anak kolong itu bapaknya adalah polisi. Ini anak polisi. Pak Arto, bapaknya adalah nasibnya kakak. Ya, karena maksudnya adik itu pada saat kita mengendarai kendaraan tidak ada TNKB namanya itu ya. TNKB untuk wilayah Papua apa? Bukan DS sekarang, tapi masih banyak adalah DS. TNKB namanya. Tanda nomor kendaraan bermotor TNKB. TNKB untuk Papua apa? PA dan DS. DS masih ada ya. Nah, DS masih ada, tetapi sekarang untuk keseragaman keseluruhannya adalah PA. Sanksinya apa kira-kira? Sanksinya itu adalah dia pasti dikenakan tilang. Berapa biaya tilangnya? Rp500.000. Tidak menggunakan TNKB, dendanya berapa? Rp500.000. Fungsinya apa itu TNKB? Banyak sekali fungsinya. Sebagai identitas kendaraan tersebut, andaikan terjadi sesuatu di jalan, itu sudah nomor. Terjadi tabrakan, terjadi kecelakaan, TNKB-nya mana? Menghindari tabrak lari. Apabila kalau tidak ada itu, saya tidak kenal. Dia tabrak, nggak tahu, nggak ada platnya dia. Jelas ya? Arya jelas? Oke, ada lagi. Rizky, ada ceritanya? Restu. Saya ingin bertanya nih, kalau anak di umur 17 tahun kan sudah punya SIM, terus kita yang di bawah umur yang sudah bisa bawa motor untuk keperluan pribadi masih untuk dalam sekolah, itu ada nggak sih surat izinnya untuk mengemudi? Terima kasih. Lagi ada lagi? Cukup itu? Iya. Jawaban jelas. Saya tidak mau mengada-ada, tidak diperkenankan. Sampai sini jelas. Sebelum usia 17 tahun tidak diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor. Undang-undang yang mengatakan demikian. Jelas. Kami pihak kepolisian tidak ada namanya lagi ABCD. Undang-undang yang berkata. Undang-undang siapa yang membuat? Masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah perwakilan dewan. Ya. Kami yang sendiri. Kenapa pertimbangannya harus 17 tahun? Karena usia dewasa. Kayak kalian ini. Usia-usia labil menggunakan kendaraan bermotor. Kan yang kakak sampaikan. Wah, main itu loh. Saya ini sudah. Ya. Arya ini sudah yang paling keras. Contohnya Arya ya. Saya ini sudah yang paling keras. Gak mikir itu. Ada keselamatan orang lain atau tidak. Jawabannya adalah dengan jelas tidak diperkenankan. Ada ya? Kenapa hal itu terjadi? Ya itu sudah. Ya. Nanti tugasnya kakak. Nah, kita semua kepolisian terutama adalah kakak Yarangga dalam hal Bikmas, pendidikan masyarakat termasuk salah satunya adalah adik-adik ini. Faktanya di lapangan demikian. Seperti yang kakak sampaikan tadi, andaikan terjadi di lapangan, ya apa boleh buat? Berani berbuat? Bertanggung jawab. Ada nangis kan? Pada saat menggunakan kendaraan bermotor, kena tilang langsung menangis. Ya. Oke? Ya. Puas aja. Nah, ada lagi? Silakan. Kenalkan nama saya Bijak. Sini mau bertanya kenapa kendaraan bermotor tidak dibolehkan memakai narkotesis. Oke. Jadi gini ya.
Kenapa tidak diperbolehkan kendaraan bermotor itu knalpot racing? Pertama, itu ada istilah kita sekarang ini adalah odol. Oke, odol? Berarti apa itu odol? Pasti pertanyaan. Overdomensi dan overloading. Overdomensi itu apa? Merubah bentuk kendaraan yang dari pabriknya. Itu salah satu. Dirubah nggak itu? Dirubah nggak? Dirubah. Itu sudah masuk dalam odol. Kalau loading itu apa? Kapasitas, muatan yang melebihi kapasitas. Ya, contohnya kayu, kelapa sawit yang berlebihan, atau karang, batu, itu membahayakan keselamatan orang lain. Apa sih alasannya? Kan suka-suka kita beli pakai kita punya uang kok. Ya, itu pertanyaan. Oke, kalian suka-suka, tapi kita di negara Republik Indonesia ini diatur oleh namanya suatu aturan. Pertama, itu berkaitan dengan aturan. Kenapa aturan dibuat? Karena ada efeknya. Salah satu pertanyaan tadi bagus sekali. Kok nggak boleh sekarang begini aja? Kamu menggunakan kendaraan racing, knalpot racing. Suaranya bagaimana? Saya mau tanya dulu. Suaranya bagaimana? Sehingga kalau kira-kira telingamu ditempelkan di knalpot situ, dihidupkan kendaraan, nyaman tak telingamu? Ya, itu salah satu faktor sehingga para perwakilan kita, para anggota dewan kita membuat undang-undangnya itu di sana demikian, tidak diperkenankan. Terima kasih. Cukup? Kita ke materi atau ada lagi yang tanya? Kalau belum puas, restu tanya restu. Hah? Tadi sudah angkat tangan, jangan malu-malu. Berdiri itu. Kenapa kalau mobil nggak boleh ditembak? Kenapa kalau mobil? Boleh, siapa nggak boleh? Kalian pakai mobil pakai aja ya loh. Yang nggak memperbolehkan siapa? Boleh pakai aja ya loh. Satu. Ya, pertanyaan restu itu pertanyaan untuk menciptakan situasi yang sudah tegang. Saya tahu maksud dan tujuannya dia. Dia ingin mencairkan suasana di kelas ini supaya suasananya menjadi ceria lagi. Tepuk tangan dulu untuk restu. Maksudnya dia tahu itu. Pertanyaan itu dan dia tahu jawabannya. Cuma dia mau mencairkan situasi dalam kelas. Situasi dalam kelas terus panas tegang. Dia mau cairkan dengan biar terjadi suasana menjadi mencair. Oke, kalau kita menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 6 maupun roda di luar lebih dari itu, kita menggunakan sabuk pengaman. Pengamannya itu, ya, kita menggunakan sabuk pengaman. Ya, kalau mau pakai helm, kepikir pakai aja. Ya, pakai aja restu ya. Kalau restu mau pakai mobil, mau pakai helm, pakai aja. Apa-apa. Nah, ya, siapa lagi? Ya, oke, cewek dulu ya, gantian ya. Apa pelanggaran kalau kita nggak pakai helm? Nah, udah tadi. Apa dendanya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk siapa? Ustaz. Dari sebut margamu aja saya sudah tahu kau anak siapa. Nah, yang sebelum kakak jawab, yang anak yang bapaknya polisi angkat tangan. 1, 2. Ya, angkat tangan. Yang bapaknya polisi. 3. Nah, lagi. 3. Oke, silakan dulu. Jadi kalian bertiga ini yang di dalam kelas terutama adalah yang menjadi contoh kalau ada buat teman-teman kalian yang lain.
Bisa? Bisa ya? Oke. Malah bagaimana Bu Guru? Ugal-ugalan saya laporkan bapaknya nanti. Ya, tidak ada alasan ketemu saya tilang. Ya, ketemu saya ugal-ugalan, terutama bapaknya polisi, saya akan hilang. Pelanggaran yang tidak menggunakan helm. Oke, pelanggaran tidak menggunakan helm, apakah itu pelanggaran? Ya jelas pelanggaran. Pertama. Kedua, kenapa? Karena itu untuk keselamatan diri kita. Ketiga, berapa sanksinya? Sanksinya adalah Rp250.000. Jelas? Oke. Hah? Tidak punya SIM, pelanggaran denda maksimal adalah Rp1 juta. Oke? Apa lagi? Nah. Gak lengkap surat-suratnya dalam hal lain, itu SIM termasuk salah satu surat, STNK adalah surat. Ya. BPKB simpan di rumah Bu Guru ya. Nanti mau dijual dulu baru dibawa. SIM dengan STNK. Oke? Lagi, mau tanya tadi. Ya, silakan berdiri. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa surat izin mengemudi itu? Ya, makasih. Bagus. Tepuk salut. Salut. Semangat dong semuanya. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kenapa setiap surat izin mengemudi itu ada tipe-tipenya? Tipe A, tipe C, dengan tipe B. Oke? Surat izin mengemudi SIM C itu untuk apa, Dedek? Untuk kendaraan bermotor, dalam hal ini adalah roda 2. Terus SIM A itu ada 2 jenis. SIM A biasa dengan A. Ya, SIM itu A itu ada 2 jenis. SIM A biasa digunakan untuk mengendarai kendaraan roda 4 yang kendaraan pribadi. Sedangkan A umum itu adalah untuk kendaraan berpenumpang. Selanjutnya SIM C, ya kita mulai dari C ya, dari roda 2. Habis itu SIM A ada 2 jenis. Yang ketiga adalah SIM B. SIM B itu adalah ada B1, itu adalah untuk kendaraan roda 6. Dan selanjutnya cuma 3 jenis SIM. SIM A, SIM C, dengan SIM B. A, B, C. Ini terbaru untuk cacat, betul ya, untuk kaum cacat. 4 jenis SIM. Kalau yang untuk normal ini, untuk yang umumnya saja ini ada 3 jenis SIM. A, B, C. D itu untuk siapa? Untuk yang saudara-saudara kita yang cacat. Terus selanjutnya tadi, kenapa kita harus bayar pajak? Pajak digunakan untuk pembangunan di negara kita. Salah satunya adalah untuk pembuatan jalan. Dengan kita membayar pajak, makanya kalian kalau tidak bayar pajak jangan pakai motor di jalan, bikin jalan sendiri, ya. Baru kalian pakai motor di situ. Nggak usah pakai helm juga nggak apa-apa di situ. Oh bikin jalan sendiri di situ, nggak usah pakai helm, nggak usah pakai bikin di jalan itu sendiri. Jelas? Jelas ya? Bisa lagi menggunakan jalan pemerintah dalam hal ini adalah aturan yang berlaku harus dipatuhi. Ada lagi? Kalau nggak ada ya, artinya kalau nggak ada nanti dilanjut materi. Oh ya, terakhir ya Arya ya. Nah. Mau tanya kenapa cuma helm saja yang artinya kenapa cuma kepala sini yang dibeli, yang lain juga. Ya masa kamu pakai motor kau pakai protector? Oke, terima kasih. Namanya juga bertanya. Ya. Kenapa harus kepala? Daerah fatal berada di kepala. Daerah fatal dalam kecelakaan yang paling sering mengakibatkan kematian seseorang adalah daerah kepala. Oke, silahkan, tidak ada masalah kalau ada mau menggunakan pakaian yang body face semua agar melindungi tubuhnya, nggak ada masalah. Tetapi dalam undang-undang lalu lintas yang dianukan adalah kepala. Harus ragu sekali.
mau menggunakan motor, saya harus menghindari kecelakaan, saya harus pakai body face segala macam semua. Biar saya terlindungi. Enggak apa-apa, pakai aja. Yang penting helmnya juga dipakai. Kalau dalam aturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, helm. Jelas ya? Jelas. Kita lanjutkan ke materi. Silahkan. Apa ini? Nggak bisa itu. Tadi bisa, kok sudah dites belum? Silakan dulu adik-adik. Siap, lapor. Jumlah siswa SPIT Gunung Kiro berjumlah 63. Siap menerima materi. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Duduk siap, gerak. Duduk siap. Duduk siap posisinya. Tetap di tempat. Duduk. Coba kakak ulangi ya. Duduk siap, gerak. Duduk siap itu sikap sempurna. Nah, kakinya di mana? Istirahat di tempat, gerak. Ya. Duduk siap, gerak. Kakak, kakinya di belakang. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegangin sampai berapa Selamat jauh? pagi, salam sejahtera buat kita semua. Itu jauh, Puji syukur jauh. kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SMPIT Arsyurwa dalam rangka perkemahan perjusangan polisi lalu lintas ini datang. Ya, ada apa kira-kira? Pasti bertanya-tanya di hati kecil adik-adik. Jadi kehadiran kami kakak-kakak polisi lalu lintas Satlantas Polres Kelon dalam rangka memberikan materi sosialisasi tertib berlalu lintas. Oke? Semangat ya? Bisa? Adik-adikku? Anak-anakku bisa? Bisa. Dalam pramuka memang kita biasakan antara adik dengan kakak. Walaupun di sini adalah usia kami sebagai orang tua kalian, tapi dalam pramuka itu adik dengan kakak. Ada istilah tak kenal maka sayang. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini kakak-kakak yang hadir di depan ini akan memperkenalkan diri dulu. Ya, akan memperkenalkan diri, baru kita masuk ke materi. Saya mulai dari diri saya sendiri ya. Habis itu kami di sini, kehadiran kami di sini. Oke. Kehadiran kami di sini dipimpin oleh KBO Lantas Kelon, KBO Satlantas Kelon. Siapa KBO kita? Siapa pemimpin kita Satlantas? Pemimpin kita adalah beliau, Ibda Mansi. Siapa? Ibda Mansi. Jadi kehadiran kami ini dipimpin oleh Pak Ibda Mansi. Oke? Silakan Pak. Apa? Ya, selamat pagi adik-adik. Sebelum saya mulai perkenalan ini, mungkin ada yang
Ya, adik-adik yang masih menggunakan tutup kepala, khususnya yang pria, silakan dibuka. Boleh tutup kepala dibuka? Oke, biar lebih segera. Baik, seperti tadi sudah disampaikan, saya nama saya dalam kedinasan Bapak Dita, jabatan saya itu disampaikan KBO lalu lintas, kaum pembinaan operasional lalu lintas. Kakak yang tadi sudah memperkenalkan diri dengan jabatan kepala unit penegakan hukum lalu lintas, Pak Aitu Ahmad, dan di sebelahnya kepala unit keamanan dan keselamatan, Bapak Kakak Brika Spencer. Kami bersama anggota, boleh silakan masuk. Ada Ibu Polwan yang cantik, Ibu Ponce, juga ada beberapa polisi yang ganteng-ganteng, ada Pak Tio dan Pak Nurrohim. Kalau mungkin yang adik-adik mungkin sudah kenal dengan bapak-bapak yang di depan, karena rata-rata tinggal di wilayah Aso. Kami tinggal di Kota Jayapura, banyak yang mungkin belum kenal. Terima kasih. Kami melaksanakan tugas kurang lebih 1 tahun semenjak tahun 2021 di wilayah hukum Kero. Itu saja perkenalan singkat. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Oke. Itu Pak Kamsel sekarang sudah memulai. Ada yang berdiri dulu? Berdiri dulu. Boleh. Sebelum kita ke materi, kita ada biasanya kebutuhan kita kan? Tahu nggak? Siap. Tahu. Semangat, pagi-pagi masih cerah. Tepuk pramuka. Ya, sekali aja. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Silakan dulu. Biar semangat ya. Awali pagi dengan semangat. Itu tadi yang kita kembali lagi. Kenapa kata-kata polisi mereka datang ya? Kenapa mereka datang? Karena kita mau sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Oke? Tadi sudah dikenalkan oleh Pak KBO, Pak Indra Mansur. Ya, siapa-siapa kita? Saya ambil dulu. Ya. Kenapa saya duluan? Habis itu nanti diambil oleh Pak Hanif Kamsen, aman dan keselamatan. Sebelum ke beliau, saya ambil ya. Tadi nama saya siapa? Nama saya siapa? Yang ujung sana nama kakak siapa? Oke, nama jelas ya. Kakak tinggal di Arso 2. Dan jalur berapa? Jalur 3. Kenal ya? Oke. Suasananya dulu, senang dulu biar adik-adik materinya masuk di otak. Setelah masuk di apa? Ya, dilaksanakan. Bisa? Saya yakin adik-adik semua yang ada di dalam ini pasti sebagian besar sudah tahu naik kendaraan bermotor. Benar nggak? Benar nggak? Ya, sudah tahu kan? Tetapi menurut adik-adik, kakak mau tanya dulu, adik-adik sudah diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor nggak? Benar? Sepakat? Sepakat? Iya. Kalau sudah sepakat berarti itu namanya melanggar? Iya, melanggar hukum, melanggar lalu lintas Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Kakak berdiri di depan sini, jabatan kakak adalah Kanit Gakun, Ini lanjut. penegakan hukum.
Berkaitan dengan pelanggaran berarti nanti anggota kakak akan melaksanakan penindakan terhadap adik-adik. Mau ditindak? Nah, kalau udah mau ditindak jangan berhubungan dengan kakak. Ya, nanti dia lebih humanis lagi berhubungan dengan kakak Rangga. Nah, kalau Rangga akan melakukan dikmas terhadap adik-adik. Ya, dikmas itu ke siapa? Masyarakat adik-adik masuk masyarakat enggak? Masuk. Ya, termasuk adik adalah masyarakat sehingga nanti kakak Rangga akan melakukan pendidikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah adik-adik. Adik-adik mau menjadi sahabat polisi enggak? Ya, siapa yang cita-citanya menjadi polisi? Angkat tangan. Tepuk tangan dulu. Hah? Siapa yang mau jadi tentara? Cita-citanya? Hah? Siapa yang mau jadi Pak Guru? Pak Guru itu guru? Mana? Silakan dulu. Oke. Ya. Jadi tadi yang angkat tangan yang bercita-cita ingin menjadi seorang anggota Polri, polisi, mulai dari dini ditanamkan dalam hati nurani adik-adik adalah jiwa kedisiplinan. Jelas? Jelas. Ditanamkan semenjak usia dini, kalian masih semenjak usia ini, ditanamkan dalam jiwa adik-adik adalah jiwa kedisiplinan. Oke ya? Sepakat ya? Sepakat yang pertama, usia adik-adik yang berdiri, yang duduk di dalam ini adalah belum diperkenankan menggunakan kendaraan. Yang kedua, resiko akan jadi. Kenapa sampai adik-adik itu tidak diperkenankan menggunakan kendaraan? Belum cukup umur, usianya berapa? 17 tahun. Ya? Wah, apalagi kalau lewat depan rumah kakak itu, luar biasa. Kayak jalan ini milik adik-adik saja sendiri. Wah, ada yang angkat ban. Bagaimana cita-citanya mau menjadi seorang anggota Polri kalau kayak gitu? Nanti jatuh di jalan, kaki patah, baru menyesal. Ada sempurna semua sekarang kan? Kalian ngebut-ngebut, ada salah satu tubuh kalian yang cedera atau patah, siapa yang menyesal? Kalian akan menyesal seumur hidup. Nanti biar kakak Rangga akan memberikan penjelasan pendidikan terhadap kalian. Dalam hal ini adalah masyarakat. Ada yang ditanyakan sebelum kakak lanjut? Tidak. Kalau tidak ada, nanti kami lanjutkan dengan kakak Rangga. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada bisa berdiri kan? Ini lagi. Kita tambah semangat lagi dong. Ini satu kali terakhir kan? Bisa? Ya. Disuruh berdiri aja susah. Ya. Disuruh berdiri aja kok susah. Oke. Sudah berdiri semuanya? Ya. Tepuk semangat. Tahu nggak? Ya, tepuk semangat. Kurang kompak, sama-sama. Tepuk semangat. Terima kasih. Ya, silakan duduk adik-adik. Oke. Karena waktu, kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya kalau kita mau bikin cerita banyak, tapi nanti akan diteruskan. Lain waktu akan diteruskan. Ini semuanya di sekolah di SMP IT ya. Dari kelas berapa? Yang ada di dalam ini kelas berapa? Campur ya. Kelas berapa?
789. Nanti biar kakak Yarangga untuk waktu-waktu yang lain akan memberikan dikmas terhadap adik-adik berkaitan dengan lalu lintas. Untuk hari ini karena kita dibatasi waktu, maka sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita teruskan di perjumpaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tarik kesimpulan materi dari awal sampai akhir. Pada intinya kita menggunakan kendaraan, maksudnya siapapun yang menggunakan kendaraan adalah tertib berlalu lintas. Apa itu tertib berlalu lintas? Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Silahkan di situ. Siapa dan apa serta kelengkapan apapun yang ada berkaitan dengan lalu lintas berada di Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Adik-adik sekarang ini kan bukannya zaman gaptek ya, semuanya pasti tahu. Tapi tanya semuanya ada di situ. Silahkan dicek di Undang-Undang Lalu Lintas tersebut. Jelas ya adik-adikku, anak-anakku semuanya? Nah, itu pada intinya saya tarik kesimpulan. Tujuannya apa tadi kakak-kakak membawa ini? Supaya adik-adik itu memahami rambu-rambunya itu adalah demikian. Pulang sampai ke rumah tidak menutup kemungkinan orang tua kalian juga tidak tahu. Pada saat kalian diajak jalan-jalan orang tua kalian di kota atau apa, itu melanggar rambu-rambu. Kasih tahu. Contohnya, atau kakak-kakak kalian tidak menutup kemungkinan dia juga tidak tahu. Kasih tahu, sehingga tadi kakak-kakak Polki dan Polwan sudah memberi alat perangkat untuk adik-adik biar adik-adik mengetahui itu rambu-rambu lalu lintas. Jelas ya adik-adikku, anak-anakku semuanya? Mungkin penyampaian kita sampai di sini. Selanjutnya ada pemberian tali asih hadiah dari pihak kami Satlantas Polres Jero. Entah nanti kriterianya apa, kakak Fonte yang lebih tahu. Kriterianya apa yang mendapatkan hadiah, silahkan kakak Fonte memberikan. Sebelum kakak Fonte mengakhiri mengambil alih ini, kami dari pihak Satlantas Polres Jero mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan ini untuk mensosialisasikan lalu lintas dan permohonan maaf apabila masih ada kekurangan atau tutur kata kami yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Kakak membaca nama-nama yang tadi sudah diberikan pertanyaan, kau menjawab. Mereka harus 2 orang cerita ke depan. Dikasih hadiah, memberikan hadiah Pak Kabiro sama Pak Kabiro dari atas nama Rahmawati, Soletis, Gerji, Rumahnya Bilang, Rumahnya Bilang, sama Pandi. Kami persilakan Pak Kabiro untuk memberikan hadiah buat adik-adik. Untuk memberikan hadiah buat adik-adik Pak Kabiro. Tepuk tangan dulu. Apa? Gelap. Dan selanjutnya Arya, Uwi, Firya, Restu, dan Bedu. Awas deh. Berikan
Iya, jelas. Virya, dapat racing Virya. Oke, makasih. Sekarang kita kembalikan ke sekolah.